Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya kelompok 5 akan menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa pilot. Saya Ayu Karisma Eka Agustina, NIM 1021838. Dan saya Feni Kartika Suryanti, NIM 1021847. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pilot. Secara etimologis, kepilotan berasal dari kata pilot yang diambil dari Perancis, filet, istilah filet yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah bankrupt pilot atau kepilotan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kepilotan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak berhutang atau yang disebut debitur, bisa orang badan hukum atau perseroan yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar hutangnya atau tidak mampu melunasi hutangnya, yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaan, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus lagi harta kekayaannya. Kemudian debitur tidak berhak mengurus harta bendanya. Dalam konteks ekonomi, kepilotan diartikan sebagai orang yang berhutang lebih besar daripada hartanya. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang dals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar atau dirham. Kemudian, saat ini undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepilotan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran. Kemudian yaitu kewenangan PA dalam sengketa pilot. Pengadilan agama atau mahkamah syariah yang berwenang mengadili perkara di bidang ekonomi syariah tertentu sebenarnya dapat pula menyelesaikan perkara pilot baik secara orang perseorangan maupun secara badan hukum atau al-syirkah. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah itu dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Kalau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan itu namanya jalur litigasi. Kalau penyelesaian sengketa tanpa melalui persidangan atau di luar pengadilan itu namanya non-litigasi. Hal tersebut berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Jadi, setelah adanya putusan MK nomor 93, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi ditangani oleh pengadilan agama, sedangkan secara non-litigasi ditangani oleh arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang yang beragama Islam, termasuk diantaranya adalah perkara ekonomi syariah, diberikan kepada pengadilan agama. Berdasarkan pemaparan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa kepilotan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab status pilot seorang debitur hanya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan agama. Itu penjelasan dari saya. Kemudian ini ada tambahan berkaitan dengan masalah pinjam meminjam uang melalui bank berbasis syariah. Telah ada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, kewajiban pada saat yang telah disepakati dan bank telah memastikan ketidakmampuan bank kreditur dapat, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban dari debitur.
Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat mengajukan perkara kepailitan ke pengadilan agama di bidang ekonomi syariah, yaitu kreditur baik orang perseorangan yang beragama Islam maupun badan hukum yang melakukan bisnis syariah. Kemudian debitur atau orang yang perseorangan yang beragama Islam maupun badan hukum melakukan bisnis syariah, jaksa untuk berkepentingan umum. Kemudian Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank syariah termasuk pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Badan pengawas pasar modal dalam hal debitur adalah reksadana syariah, obligasi, dan sebagainya. Kemudian dasar hukum pailit. Dasar hukum pailit, terdapat beberapa landasan hukum pailit dalam hukum Islam yang bersifat empiris maupun yuridis. Di sini ada kisah, yaitu ketika masa Rasulullah ada seorang sahabat, yaitu namanya Mu'adz bin Jabal, sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar melunasinya. Lalu Rasulullah itu melunasi utang Mu'adz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya. Maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Hadis Daruqutni dan Al-Hakim. Pada riwayatnya lain dijelaskan itu bahwa Umar bin Khattab pernah menahan para harta seorang debitur untuk dibagi-bagikan kepada kreditur. Ringkasan dari riwayat tersebut diterangkan oleh Us-Syafi'i dari warga Juhainah mempunyai hutang, tetapi ia tidak membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya. Kemudian keputusan pailit dan hutang terdapat debitur yang telah jatuh bangkrut, dan dengan demikian pernyataan pailit harus ditetapkan oleh putusan hakim. Kemudian ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang artinya hendaklah orang yang sudah berhutang membayar utang-utangnya. Ada pula hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang berhutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feni Kartika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur permohonan dan penerimaan perkara. Yang pertama ada prosedur permohonan. Untuk mengajukan permohonan pailit, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, prosedur permohonan terdiri dari 8. Yang pertama, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Yang kedua, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, di pengadilan penetapkan hari sidang. Yang ketiga, hari pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang keempat, pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, dan badan pengawas. Yang kelima, pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi. Yang keenam, pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan. Yang kedelapan, putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
Berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, penerimaan perkara. Dalam perkara kepailitan, setelah pendaftaran permohonan pailit diterima oleh panitera dan diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga, maka akan ditetapkan hari sidang dan menuju ke proses persidangan. Sama halnya dengan perkara pidana atau perdata yang dalam persidangannya dikenal adanya pembuktian, dan dalam perkara kepailitan terdapat suatu asas dalam pembuktian, yaitu asas pembuktian sederhana. Selanjutnya, prosedur penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di dalam pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui persidangan, yaitu di luar pengadilan. Apabila merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Bahwa sengketa kepailitan hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab status pailit seorang debitur hanya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan agama. Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam, ada yang berkenan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu. Timbulnya perkara-perkara tersebut ketika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan yang mengadili disebut yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang dalam ranah hukum perdata, yaitu sengketa termasuk di dalam mengenai kepailitan yang semula akadnya berdasarkan hukum Islam, maka tetap menjadi kewenangan pengadilan agama. Penyelesaian sengketa kepailitan hanya dapat diselesaikan oleh peradilan agama berdasarkan undang-undang yang ada, khusus mengenai perkara pernyataan permohonan pailit dan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Di pengadilan agama secara khusus menggunakan hukum acara yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini tidak dikenal dengan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama.